Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sejak kecil kita telah mendengar istilah surga dan neraka. Sejak kecil kita telah disodorkan dua pilihan, menjadi orang baik dengan iming-iming surga atau menjadi orang jahat dengan ancaman neraka. Dijelaskan oleh banyak orang bahwa neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Terdapat siksaan yang begitu pedih luar biasa yang takkan mampu kita tanggung rasanya. Namun tahukah kamu sahabat beriman bahwa di alam penantian kubur juga terdapat siksaan yang begitu pedih? Lantas sahabat beriman, seperti apa sebenarnya siksaan pedih itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah pedihnya siksa api neraka di alam kubur, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, manusia tidak hidup untuk selamanya. Akan ada masa di mana jiwa berpisah dengan raga ketika malaikat mau datang untuk memisahkannya. Setelah fase itu, manusia akan masuk dalam masa penantian, menunggu hari kiamat di alam kuburnya. Meski belum ada surga dan neraka, namun di alam kubur, jiwa manusia akan menerima balasan sesuai apa yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Jika mereka adalah hamba yang taat mengerjakan amal kebaikan, alam kubur menjadi tempat penantian yang mudah. Sebaliknya, alam kubur menjadi tempat menyakitkan bagi orang yang selama hidupnya kerap berbuat keburukan. Azab dan siksa yang diterimanya pun ada bermacam-macam bentuk. Tiap bentuknya layak melakoni siksaan pedih di neraka. Lalu apa sajakah bentuk siksaan yang ada di alam kubur itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Siksaan pertama sahabat beriman yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW adalah pukulan dengan palu yang terbuat dari besi. Pukulan ini akan ditujukan di bagian wajah hingga jeritan mereka terdengar oleh penduduk bumi, kecuali jin dan manusia. Siksaan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan seorang kafir jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya mengherdiknya. Lalu malaikat itu bertanya, "Siapa yang kamu sembah?" Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca." Lalu dikatakan kepadanya, "Apa yang kamu katakan tentang ini Muhammad?" Laki-laki itu menjawab, "Aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh manusia." Malaikat itu memukulnya dengan palu besi di antara dua telinganya hingga ia melolong dan menjerit kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Fitnah atau ujian dan azab kubur sahabat beriman adalah masalah yang besar, sehingga Rasulullah SAW memohon perlindungan dari hal itu, baik dalam sholat maupun di luar sholatnya. Beliau pun sangat menekankan kepada umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah dan azab kubur. Disempitkan kuburnya. Siksaan selanjutnya adalah disempitkan kuburnya. Siksaan ini sahabat beriman ditujukan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak membawa amal kebaikan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghimpit kuburnya dan akan didatangkan temannya dengan kondisi yang jelas dan buruk rupa. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat ars bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya.
Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dicepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimakumullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'az telah selamat." Hadis riwayat Ahmad nomor 25.015. Himpitan kubur ini sahabat beriman akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada seorang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat. Mu'jam At-Tabrani dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan sanad sahih. Berbagai siksaan mengerikan. Dosa-dosa selama menjalani hidup di dunia juga akan dibalas ketika sudah berada di alam kubur. Berbagai siksaan akan menimpa bagi mereka yang melakukan banyak dosa, seperti mulut yang robek, siksaan di sungai darah, serta siksaan berupa lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril dan Mikail tentang siksa-siksa tersebut. "Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Keduanya menjawab, "Ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun yang engkau lihat di sungai darah, dialah orang yang makan harta dari hasil riba." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh sangat mengerikan, bukan sahabat beriman? Besi, batu, dan api dimasukkan dalam mulutnya. Mati adalah keniscayaan bagi setiap makhluk. Khusus untuk manusia, mati membawa konsekuensi berupa pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di dunia. Pertanggungjawaban ini dimulai sejak dia berada di alam kubur. Siksa berikutnya merupakan mulut dimasukkan besi, kepalanya dihancurkan dengan batu, dibakar dengan api, dan berada di tengah sungai darah. Rasanya kita tidak akan sanggup membayangkan seperti apa pedihnya siksa kubur itu. Dalam hadis Bukhari yang sangat panjang disebutkan bahwa orang yang mulutnya ditusuk dengan besi adalah yang suka berdusta dan berbohong. Orang yang dipecahkan kepalanya adalah yang mengerti Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Sedangkan yang dibakar dalam kubur adalah para pezina. Adapun orang yang siksaannya berada di tengah sungai yang berisi darah adalah orang yang memakan harta riba. Sahabat beriman, sungguh dahsyat siksa kubur itu, sampai-sampai hewan bisa mendengar orang yang sedang disiksa. Ibnu Qayyim menulis bahwa sebagian ulama berkata, beberapa kelompok orang di Mesir dan Syam pergi membawa hewan ternak mereka ke kuburan orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik. Saat hewan-hewannya mengalami sakit perut, jika kuda itu mendengar siksa kubur, ia akan meringkik karena merasakan panas. Sakit perutnya pun bisa sembuh. Orang-orang yang terhindar dari siksa kubur. Sahabat beriman, orang pertama yang akan terhindar dari siksa kubur adalah orang yang mati syahid. An-Nasa'i rahimakumullah meriwayatkan dalam sunannya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Sahihul Jami 4/164. Kedua, seseorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Fadhalah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap orang yang meninggal amalnya ditutup, kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat, dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah.
Mishkatul Mashhabi 2/355. Ketiga sahabat beriman, seseorang yang meninggal di hari Jumat. Dalam hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dinyatakan kuat oleh Syekh Al-Albani rahimakumullah dalam Ahkamul Janais halaman 35. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.